Gimana sih cara kalian nanggapin apa itu kematian? Ya, gue tahu semua orang mesti dipanggil lah sama ajal ya. Tapi gimana kalau itu didapetin sama orang terdekat lu? Lu terima nggak sih? Dan lu nangis kan? Atau malah lu lari dari semua hal itu karena lu yakin kalau semua itu hanyalah film? Nah, semua itu ditanyain lah di manga ini, yaitu Sayonara Eri. Entah lu mau nonton atau kagak, tapi menurut gue cerita kali ini lumayan seru. Hari itu ada seorang cowok baru aja dapat kado dari kedua orang tuanya. Dia langsung aja rekamin kebersamaannya itu memakai HP yang diberikan kedua ortunya itu. Dan dia ngerayain lah ulang tahunnya gitu yang ke-12. Dan cowok yang sangat senang itu yaitu MC kita bernama Yuta itu. Tapi kesenangan itu nggak bertahan lama. Tiba-tiba ibu Yuta nyinggung soal kematian akibat penyakit yang dideritanya. Padahal ini ultah si Yuta, tapi akibat omongan itu rasanya perasaan Yuta tuh campur aduk gitulah. Kemudian ibunya itu langsung terusin omongannya lah, kalau misalnya hadiah HP itu buat ngerekam hari-hari terakhir bersama ibunya. Yuta tuh kayak berat hati lah nyoba ngenyain permintaan ibunya itu. Ya bayangin aja, anjir, gila. Ibu lu mau mati tapi lu disuruh rekamin kematian itu. Ya kind of sick man, gila anjir. Dan dimulailah rekaman kebersamaan Yuta dengan ibunya. Ya dimulai dari kayak pergi ke akuarium, membuat parfait. Bahkan ketika ayahnya lagi nangis pun direkamin sama Yuta. Dan ditunjukin lah kalau misalnya ibunya Yuta tuh udah di rumah sakit gitu. Dan juga ada suster juga yang deket sama dia. Ya banyak banget lah video yang udah direkamin Yuta. Kayak ibaratnya udah 100 jam, tapi rasanya kayak terlalu cepet sama Yuta. Kayak dia nggak bisa ngecerna apa sih yang udah terjadi. Dan tiba-tiba detik-detik terakhir ibunya pun tiba, yang ngebuat ayahnya Yuta dan Yuta pun pergi naik mobil ke rumah sakit. Tapi pas turun, Yuta malah ngejauh dari rumah sakit itu. Ngejauh dan ngejauh banget lah. Dan tiba-tiba rumah sakit itu meledak. Dan ternyata itu semua cuma film gitulah yang dibuat Yuta buat karya pertunjukan di sekolahnya gitu. Ya tapi tetap aja semua orang yang nonton tuh langsung plonga-plongo. Kemudian sehabis filmnya kelar, Yuta nyuruh ngasih pendapat gitulah sama orang-orang di sekitarnya. Ya udah, terus ada cowok dari klub musik gitu mau ngasih pendapatnya. Dan dia juga tuh sebenarnya ada pertunjukan juga habis Yuta. Ya nyanyi-nyanyi gitulah. Dan dia pun ngomong gini cuy, kalau misalnya filmnya Yuta tuh jelek sama kayak agak awkward gitu kalau misalnya habis nonton kayak gituan disuruh nyanyi-nyanyi. Semua orang yang di situ pun langsung ketawa-ketawa anjir. Nah pas lagi ngerekam reaksi teman-temannya yang ngetawain filmnya itu, Pak Guru manggil, suruh Yuta nyamperin di belakang panggung. Ditanyain lah, kenapa sih Yuta ngasih ending ledakan kayak gitu? Tanggapan si Yuta malah bilang kalau biar keren aja. Ya jelas lah Pak Gurunya langsung marahin dia. Nah setelah dimarahin itu, Yuta pun minta reaksi lagi lah ke teman-temannya. Ya macam-macam lah cuy tanggapannya. Kayak ada yang bilang Yuta nggak punya empati lah, dia kejam lah, dan juga bilang kalau misalnya filmnya itu jelek. Mendengar semua itu, si Yuta ngerekam dirinya dan ngomong kalau mau pergi ke atap rumah sakit ibunya dan bakal bunuh diri. Nah sampailah Yuta di atap, dan pas ketika dia mau lompat, tiba-tiba ada orang ngomong, dan ternyata dia adalah seorang cewek. Cewek itu ngomong gini, kalau mau mati di rumah sakit lain aja. Terus cewek itu ngeliat Yuta dan baru sadar kalau dia tuh kenal Yuta. Dia kenal soalnya Yuta yang buat film di sekolahnya gitu. Tiba-tiba dia ngajak lah Yuta pergi turun dan ngejauh gitu dari rumah sakit. Yang ternyata dia ngajak ke bangunan tua buat nonton film. Ya nanya lah si Yuta, kok tiba-tiba diajak nonton film ya kan? Tapi cewek itu nggak ngejawab, cuma ngomong kalau mau nonton film lebih banyak lagi. Dan filmnya pun selesai di jam 2 pagi. Habis itu Yuta pun nanya, kenapa dia disuruh banyak nonton film? Ya udah si cewek itu jawab kalau misalnya mau buat film yang bagus ya harus banyak nonton film lah. Kemudian dia nge-review kalau filmnya Yuta tuh emang amatir, tapi kalau ditonton dari awal sampai akhir tuh ya nggak ngebosenin katanya.
Dan disambung lagi kalau film Yuta itu mengagumkan katanya cuy. Dan dia pun nyuruh Yuta buat bikin film lagi dan ngerencanain kalau mau ditunjukin di festival sekolah. Di situ untuk pertama kalinya di hidup Yuta ada yang bilang film Yuta tuh bagus. Dan dia pun ngeyain lah permintaan cewek itu. Sambil tersenyum, cewek itu bilang kalau dia bakal jadi manajer di filmnya Yuta. Dan Yuta nanya lagi untuk kesekian kalinya, namamu siapa sih? Dan siapa kamu? Dan nama dari cewek itu adalah Eri. Kemudian pas pulang, Yuta ngerekam dirinya lagi yang bilang gini, hidup itu indah, jadi ya mikir-mikir lagi lah kalau misalnya ada yang kepikiran kalau ujung-ujung dari hidupnya itu ya bunuh diri. Hidup itu cuma sekali, ya kenapa lu nggak kasih kesempatan lagi buat hidup lu yang sekali itu? Toh semua orang juga bakalan mati ya kan. Kemudian dimulailah keseharian Yuta dan Eri membuat film. Dari ngobrol di kelas, belanja bareng, nonton film lagi, dan juga ya ke bioskop lah buat nonton film. Nah kemudian mereka ngobrol gitulah di atap, dan kata Eri kalau misalnya si Yuta itu udah siap lah kalau nentuin plot untuk cerita filmnya. Tapi kenapa nggak Eri aja gitu kan? Ya dia kan lebih banyak nonton film juga gitu. Di sini tuh Eri ngomong kalau misalnya harus Yuta, soalnya dia pengen lihat filmnya Yuta gitu ya kan. Dan juga dia sedang jatuh cinta gitu katanya. Ya Yuta kaget dong. Dan ternyata Eri tuh sebenarnya jatuh cinta sama filmnya Yuta boy. Kegeeran banget emang nih orang nih. Dan dimulailah lagi keseharian Yuta ngebuat plot tentang filmnya sambil dibaca sama Eri yang ternyata kebanyakan filmnya tuh boring sama kayak ada yang salah gitu katanya. Ya nanya lah Yuta ke Eri apa yang dia suka dari film si Yuta. Kemudian Eri ngomong gini cuy, ya awalnya karena kamu lari dari gedung rumah sakit ibumu itu, terus filmnya tuh kayak menyentuh gitu lama-kelamaan. Tapi seriusan deh, emang ada ibu yang rekam kematiannya sama anaknya sendiri. Jadi pas kamu lari dari ibumu itu kayak lega aja gitu rasanya. Sama menurutku walaupun judulnya itu tentang ibumu, tapi tetap kamu karakter favoritku. Jadi aku nggak mau ngelihat cerita orang lain, tapi kamu sendiri. Gila, benjir gua kalau di sini dengar kata-kata Eri itu langsung salting anjir. Nah setelah itu Yuta pun pulang dan nanya gitu lah ke ayahnya kalau misalnya ayahnya tuh kepikiran apa gitu pas lihat Yuta bikin film. Katanya ayahnya Yuta kalau Yuta pas buat film tuh kepikirannya soal ledakan. Soalnya Yuta tuh sering banget ngasih hal-hal fantasi di dalam filmnya itu. Nah akhirnya Yuta pun kepikiran ide gitulah kalau misalnya di filmnya itu mau dikasih sebuah plot gitu ya kan, yang Eri itu berperan sebagai vampir dan dia bakalan mati sama penyakitnya sendiri gitu kan. Ya ceritanya sama, cuma kayak diubah dikit gitu. Dan setelah itu Yuta ngajak Eri buat pergi ke ayahnya gitu dan bilang kalau ayahnya itu sebenarnya cerewet banget. Tapi pas Eri ketemu ayahnya Yuta, kemudian setelah diem cukup lama ya kan, ayahnya Yuta ngomong kalau misalnya Eri itu nggak usah nyuruh Yuta buat bikin filmnya lagi gitu kan. Janganlah ngedorong dia. Diceritain lah kalau misalnya Yuta itu buat film cuma buat pelampiasan dari kematian ibunya. Kayak intinya lu tahu sendiri kan, kalau misalnya lu buat sesuatu tapi yang lu buat itu diketawain sih rasanya sakit men. Ya si Yuta ngebantah dong, tapi tetap aja dia dibentak sama ayahnya. Dan ayahnya nyuruh kalau Eri jangan dekat lagi sama Yuta. Dan tiba-tiba Eri malah ngomong, "Cut," gitu katanya. Oh, ternyata ini semua scene film yang mau dibuat sama mereka. Ketipu gua jir. Nah, setelah rekaman sama ayahnya itu, pergilah Yuta sama Eri ke pantai. Di sini Yuta nanya lah, kalau misalnya Eri itu vampir, kok bisa kena matahari? Bisa, tapi agak sakit gitu jawab Eri. Dan ditanyalah banyak hal dari Yuta tentang Eri. Seperti dia benci bawang merah, bawang bombay, dan juga daun bawang. Kata Eri dia berumur 1200 tahun dan juga Eri sedih ditinggal banyak manusia, dan itu sebabnya dia iri pada Yuta karena hanya dengan melihat filmnya Yuta udah ngerasa ketemu lagi sama ibunya. Lalu Yuta pun ingin berterima kasih lah ke Eri karena bagi Yuta
Eri itu penyelamatnya gitu, dan Eri pun meminta permintaan makasihnya itu dengan meminum darah Yuta. Dan di saat Eri ingin minum darah Yuta, tiba-tiba Eri jatuh di pinggir pantai. Dan setelah Yuta membawa Eri ke rumah sakit, di sini Yuta dapat kenyataan kalau misalnya Eri tuh mirip banget sama ibunya dan punya permintaan terakhir yang sama, dibuatin film tentangnya sebelum mati. Ya habis itu Yuta udah nggak bisa berkata-kata lah habis denger itu. Dan setelah itu Yuta pun pulang dan dilihatin lah rekaman sebelum ibunya mati sama ayahnya. Rekaman itu pun berisi tentang ibunya yang nyariin si Yuta. Ayahnya pun berusaha gitu kasih alasan kenapa Yuta nggak ada di situ. Dan tiba-tiba ibunya Yuta ngomong kalau Yuta itu nggak berguna. Dan setelah itu kita dikasih tahu kalau misalnya ibunya Yuta tidak seindah yang ada di filmnya cuy. Mulai dari ibunya yang pengen cepet-cepet nyuruh Yuta ngerekam, terus permasalahin frame yang diambil Yuta, bentak-bentak ke Yuta, dan begitulah. Pokoknya banyak banget lah di situ. Setelah lihat rekaman itu, ayahnya minta maaf dan tahu kalau di sana dia cuma bisa lariin diri gitu. Tapi walaupun perlakuan ibunya gitu, ayahnya tetap kaget soalnya dia lihat filmnya Yuta. Filmnya Yuta tuh ibunya kelihatan seorang ibu yang baik gitu. Ayahnya pun bilang kalau Eri juga pasti ingin diingat hal yang baik dari ingatan Yuta. Dan dimulailah rekaman Yuta setelah Eri bisa pulang dari rumah sakit, seperti nonton film bareng, ke akuarium, beli parfait, naik kereta, jalan-jalan, banyaklah pokoknya. Dan sampailah kita di hari-hari Eri di rumah sakit. Di situ mereka ngobrol lah frame film yang bakal dipakai Yuta, dan juga mengapa Yuta mau jadiin Eri sebagai vampir. Terus Yuta nanya ke Eri kalau mau dibuatin film kayak gimana. Dan seperti yang dibilang di awal, Eri tuh pengen film yang ngebuat mereka yang nonton filmnya menangis sekeras-kerasnya. Setelah film itu, temen Eri pun ngomong kalau misalnya Eri yang direkam Yuta sangat berbeda. Dia itu aslinya pakai kacamata kan, dan juga dia itu emosian, nggak sebaik yang ada di film gitu. Tetapi tetap teman Eri berterima kasih lah ke Yuta, karena berkat Yuta dia ingat Eri jadi yang seperti di film. Dan MC pun berhasil ngerekam kematian yang nggak bisa dia rekam dari ibunya, dan dia pun kembali dapetin semangatnya kembali. Tamat. Tapi itu semua dalam film coy. Di real life Yuta cuma nolep di rumah ngotak-ngotak nyari jawaban yang kayaknya ada dalam rekamannya gitu. Bahkan ketika dia menikah punya anak, dia tetap aja ngotak-ngatik. Bukan karena nggak bahagia, tapi kayak ada yang kurang gitu katanya. Sampai hari itu tiba di mana Yuta dan keluarganya pergi mau jalan-jalan. Tetapi tiba-tiba pandangan Yuta gelap, dan pas dia buka mata, dia malah lihat atap rumah sakit. Dan ternyata istri, anak, dan ayahnya pun mati karena kecelakaan beruntun pas mereka naik mobil. Yuta tuh ngelihat hal ini itu kayak film. Dari dulu emang dia ngelihat ceritanya itu seperti kematian Eri dan ibunya dari perspektif penonton gitu. Tapi tetap aja akhirnya dia udah capek kayaknya ngelihat kematian orang terdekatnya, dan dia bakal mati di tempat yang banyak kenangannya gitu. Dan akhirnya Yuta pun pergi ke gedung tua, yaitu tempat dia dan Eri nonton banyak film. Dan Yuta pun mulai ambil tali yang ada di tasnya gitu. Tetapi tiba-tiba di situ ada Eri cuy, yang ngomong kalau Yuta udah makin gede aja gitu. Lihat ada Eri di situ, Yuta ngerasa kalau ini semua cuma mimpi. Tapi Eri tetap nyerocos kalau film ini rasanya udah bagus, tapi masih jelek. Emang banyak kisah yang tragis gitu di alam MC, tapi kurang fantasi aja. Yuta ngejawab, kan Eri jadi vampir udah fantasi. Tapi Eri ngejawab kalau ternyata Eri sebenarnya emang vampir, dan dia setiap 200 tahun sekali berganti ingatan. Terus Yuta ngomong, emang lu bisa lupain orang yang lu sayang gitu aja? Terus Eri jawab gini cuy, kalau Eri yang dulu mesti nggak bisa, tapi aku bakal baik-baik aja karena ada filmmu. Nggak peduli berapa banyak aku lupain kamu, aku bakal nginget lagi dan lagi
Bukannya itu indah? Setelah itu Yuta tersenyum dan kemudian dia pun pergi. Di lorong, Yuta gak dapat jawaban yang dia cari-cari selama ini. Dan seakan ngejawab Eri yang ngomong kalau filmnya itu kurang fantasi, Yuta mengakhiri filmnya lagi dengan ledakan. Yuta emang gak bisa ngatur takdir Tuhan, tapi dia bisa ngatur filmnya sendiri. Kadang tuh film bukan buat nunjukin kenyataan, tapi buat nunjukin versi terindah orang yang paling ingin kita kenang. Dengan begitu, manga ini tamat lo akhirnya. Manga ini tuh ngajarin ke kita kalau misalnya nggak semua orang bisa nerima kehilangan gitu. Contohnya kayak Yuta, dia nerima kehilangan tuh dengan kamera. Soalnya bagi dia, lensa tuh satu-satunya cara ngeliat orang pergi. Dan juga karena film, Yuta ngubah ibunya dan Eri yang di real life penuh luka jadi kenangan yang lebih indah dan sempurna.